Baik, izin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi yang saya hormati Bapak M. Siddiq Ghazali, yang saya hormati Ibu Yohana, yang saya hormati tim Kosa Bangsa dari Universitas Bina Bangsa, serta yang saya hormati tim pendamping dari Institut Pendidikan Bogor, dan yang saya hormati mahasiswa serta mitra kami yang dari Pandeglang, dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu semua pada hari ini. Kami tim Kosa Bangsa dari Universitas Berbangsa dan IPB berjudul Peningkatan Kemasan dan Pemasaran Produk Lokal melalui kasih untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Kampung Opak, Pandeglang, Banten, dengan tim saya ketua tim dan anggota Bapak Jaka Wijakusuma dan Pak Sigit, serta tim pendamping dari IPB yaitu Pak Dokter saya dan Prof. Nugraha. Mitra pertama kami yaitu kelompok pengrajin opak dan kelompok tani wakaf. Untuk permasalahan mitra yaitu keduanya belum menerapkan manajemen usaha serta juga belum menerapkan teknologi inovasi dalam proses produksi serta belum menerapkan teknologi informasi dalam pemasaran produknya. Solusi yang kami tawarkan yaitu pertama pelatihan manajemen usaha, lalu penerapan teknologi informasi di dalam proses produksinya dan juga penerapan teknologi informasi dalam pemasaran produk. Untuk kegiatan yang sudah dilakukan, yang pertama itu analisis situasi dan kondisi mitra sasaran, yaitu kita sudah melakukan kunjungan ke lapangan untuk berkoordinasi dengan kedua mitra kami, lalu kami juga melakukan pengumpulan data terkait dengan mitra kami dan juga mengidentifikasi masalah yang ada di kedua mitra kami. Kami melakukan sosialisasi kegiatan Kosa Bangsa dan kami melakukan FGD dengan mitra untuk menentukan jadwal-jadwal kunjungan dan juga jadwal pelatihan dan pendampingan tersebut. Lalu kita sudah melaksanakan kegiatan Kosa Bangsa ini kurang lebih selama 3 minggu kurang lebih. Berikutnya itu pelatihan teknologi dan pemberian alat. Kami juga sudah melakukan kegiatan pelatihan teknologi informasi dalam proses produksi dan juga untuk pengemasan produk agar lebih berkualitas dengan kemasan produk yang menarik. Lalu kami juga sudah melakukan pelatihan pemasaran produk berbasis teknologi informasi secara online. Lalu juga untuk proses pengeringan bahan opak itu dengan menggunakan solar dome karena ini sudah memasuki musim penghujan. Jadi kebetulan pas masuk musim penghujan, jadi kami sudah bisa insya Allah menerapkan untuk teknologi inovasi tersebut. Lalu juga kami memberikan alat-alat produksi untuk membantu dalam proses opak salah satunya, karena memang di sana masih menggunakan manual seperti penggunaan tungku, menggunakan sabut kelapa dan lain-lain. Jadi kami memberikan produk-produk untuk alat produksinya. Untuk luarannya yaitu kami sudah publish di media cetak, yaitu di Banten Raya. Yang pertama itu ketika kami melakukan sosialisasi program Kosa Bangsa dan juga kami waktu itu melakukan pelatihan teknologi inovasi, jadi kami sudah publish di media cetak lokal. Dan juga ini ketika kami memberikan alat produksi, kami sudah melakukan publish di media cetak lokalnya. Untuk link di YouTube-nya kami juga sudah upload di YouTube LPPM Universitas Bina Bangsa, mulai dari awal ketika forum group discussion atau FGD dan juga ketika kami melakukan penyerahan alat solar dome tersebut sudah kami upload di YouTube LPPM Universitas Bina Bangsa. Dan juga untuk artikelnya, insya Allah terbit di bulan Desember ini. Insya Allah di minggu ketiga paling lambat katanya untuk bisa terbit di jurnal Umat, yaitu jurnal terakreditasi nasional Sinta 3. Berikutnya faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor pendukungnya yaitu di sini kedua mitra kami sangat mendukung dan sangat antusias mulai dari kegiatan analisis situasi, FGD, ketika pelatihan dan pendampingan pun alhamdulillah kedua mitra kami sangat semangat dan juga tentunya sangat mendukung dengan kegiatan ini. Begitu juga dengan perangkat desa, RT RW dan kelurahan juga sangat mendukung karena memang kegiatan ini tentu sangat membantu pelaku usaha dan juga kedua mitra kami. Faktor penghambatnya yang pertama yaitu di sana sangat kuat budaya dan kebiasaan masyarakat masih menggunakan yang konvensional, karena jujur kami sedikit kesulitan karena memang kesulitan dalam artian untuk memahami mitra kami untuk dapat menerima perubahan dalam hadirnya teknologi inovasi tersebut. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit dan juga dengan pelatihan yang sudah kami adakan dengan tim pendamping kami, insya Allah masyarakat atau mohon maaf kedua mitra kami itu bisa menerima teknologi inovasi yang kami berikan.
Dan juga berikutnya karena memang pengrajin opak ibu-ibu yang sudah lanjut usia agak sedikit kesulitan untuk menyerap materi yang disampaikan. Maka dari itu metode yang kami gunakan selain seminar atau pelatihan tadi, kita melakukan kegiatan salah satunya adalah door to door atau dengan memberikan sedikit kami menyampaikan langsung ke pelaku UMKM-nya agar lebih menyerap materinya tentunya dengan bahasa-bahasa atau dengan kultur yang ada di Pandeglang. Berikutnya, karena anggota kelompok tani wakaf ini sebagian besar para petani, jadi memang agak sedikit sulit berkumpul karena memang sekalinya berkumpul memang hanya 5-10 orang untuk kelompok tani wakafnya. Karena dari pagi hingga siang, makan siang pun mereka di sawah sampai dengan sore, jadi ya memang agak sedikit hambatan, tapi insya Allah dengan hadirnya sebagian pun mereka sudah bisa dapat memberi materi dan juga pendampingan. Berikutnya peran tim pendamping. Alhamdulillah sudah melakukan kunjungan mulai dari sosialisasi dan juga ketika pendampingan atau pelatihan ke mitra kami. Dia sudah melakukan pelatihan dan pendampingan mengenai teknologi inovasi, yaitu mengenai solar dome dan juga salah satu permasalahan itu karena jarak saja. Mohon maaf karena memang dari Bogor jarak ke Pandeglang lumayan jauh, memakan waktu kurang lebih sekitar 3,5 jam. Jadi memang itu merupakan salah satu kendalanya yaitu di jarak tadi. Ini foto kegiatan kami mulai dari FGD, kami foto dari kampus, depan kampus kami, lalu ke pintu di Kampung Wakaf atau disebutnya Kampung Opak dan juga foto dengan masyarakat. Ini ketika kegiatan FGD atau analisis situasinya. Lalu juga ini ketika kegiatan untuk teknologi inovasinya, pelatihan. Alhamdulillah didampingi oleh tim pendamping kami yaitu Pak Cahya dan Prof Nugraha, Pak Dr. saya dan Prof Nugraha, alhamdulillah sudah waktu itu hadir dalam memberikan materi pelatihan teknologi dan inovasi. Dan ini pemberian alat produksi, kompor, lalu pengukus dan juga ada mesin parut listrik karena memang untuk mesin parut warga masih menggunakan manual, menggunakan tangan mesin parut yang kecil tersebut. Jadi kami memberikan kompor, mesin atau dandang disebutnya atau mesin pengukus dan juga untuk mesin parut. Dan ini untuk solar dome-nya, alhamdulillah per minggu kemarin belum jadi 100%, baru sekitar 90%, ada sedikit kekurangan yang mesti kami tambahkan di alat tersebut, tentunya dari kampus dan juga dengan tim pembuatnya untuk bisa dimaksimalkan atau digunakan oleh masyarakat di kampung wakaf tersebut. Ini ketika pembuatan dan juga ketika serah terima solar dome-nya dan juga ketika pelatihan untuk penggunaan solar dome-nya langsung oleh tim pendamping kami yaitu Pak Dr. saya dan Pak Prof Nugraha sudah dilaksanakan dan ketika tersebut memang waktunya memang pas gerimis atau hujan kecil pada saat itu jadi memang hampir semua masyarakatnya memang sangat membutuhkan alat ini. Terima kasih. Untuk presentasi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kami akan putarkan video yang sudah kami upload di YouTube. Mohon izin Bapak Ibu kami untuk memutarkan videonya. Izin Bapak, mohon share sound-nya terlebih dahulu. Baik Bapak. Share sound-nya ada di pengaturannya ada di atas, titik 3 atas yang more, klik. Ya. Baik, sudah Bapak. Silakan. Baik. Oke, sudah Pak. Sosialisasi program Kosa Bangsa tahun 2023 di Kampung Opak Pandeglang, Banten. Universitas Bina Bangsa dan Institut Pertanian Bogor berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan teknologi inovasi di Kampung Opak.
Switch over, turn your magic on. To me she'd say everything you want to know away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. Pelatihan teknologi inovasi diikuti oleh masyarakat di Kampung Opak Pandeglang, Banten. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dalam pengembangan packaging produk opat guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Like I'm alive again. Oh, you make me feel like I'm alive again. Go on, not in this way. I'm a dreamer died by light of day. Gonna hold up high. Universitas Bina Bangsa memfasilitasi alat yang digunakan untuk memproduksi obat. Alat yang diberikan dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam produksi obat. Feel my heart beating, 'cause you like I'm alive again. Oh, you make me feel. Kolaborasi antara Universitas Bina Bangsa dan Institut Pertanian Bogor dalam penerapan solar dome di Kampung Opak untuk mengantisipasi kendala produksi opak ketika di musim penghujan. Turn it on. Everything you want to dream away. Under this pressure, babe, we are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on. To me she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating. Make me feel like I'm alive again. Oh, you make me feel like I'm alive. Baik, Ibu, Bapak, mohon izin. Alhamdulillah tadi sudah kami share juga videonya dan juga presentasi. Kami ucapkan terima kasih ke Pak Firman. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi. Silakan Bu Yohana. Oke, terima kasih Mas Sidik. Bapak timnya lengkap ya? Alhamdulillah lengkap, Ibu. Lengkap. Mahasiswa juga lengkap, mitra juga lengkap. Mahasiswa ada 2, Ibu, mitra juga ada. Oke, ya baik. Pertama yang ingin sampaikan selamat ya Pak, sudah pada tahapan ini tentunya kerja keras tim ya, baik itu pendamping maupun tim pelaksana gitu. Nah, saya ulang diperbaikan. Waktu itu perbaikannya adalah pertama kan memang implementasinya awalnya tidak ada pengering ya Pak ya. Awalnya pada saat proposal sebelumnya dengan proposal perbaikan itu yang berbeda adalah implementasi alat yang untuk pencetakan opak dengan pengering ya Pak. Pengering ya, Bu. Betul. Ya, yang berbeda itu ya dari sebelumnya ya. 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 Nah, kalau di tim ini sebenarnya yang mempunyai keahlian di bidang misalnya kayak peralatan seperti pengering itu ada atau dari tim pendamping? Kalau untuk itu ahlinya punten Ibu dari tim pendamping, Ibu. Dari tim pendamping ya. Jadi teknologi domnya dari tim pendamping. Betul, Ibu. Kalau kemudian alat untuk cetaknya? Kalau alat untuk cetak juga dari pendamping sama Ibu. Kalau kita hanya untuk sebagai tadi pelatihan-pelatihan gitu, Ibu. Enggak, maksud saya begini, kan harusnya setara ya dari antara pendamping dan pelaksana atau paling tidak misalnya
pelaksananya tuh, punya keahlian tetapi tidak mencukupi kemudian ditambahkan dari tim pendamping, jangan semua dari tim pendamping, Pak. Kalau tim pendamping nantinya kan jadi apa ya, tidak seimbang gitu di dalam proses pekerjaan. Sementara kan sebenarnya beban pekerjaan harusnya kan di tim pelaksana ya untuk eksekusi kegiatan gitu. Nah, itu, sebenarnya kesulitannya di mana? Kenapa kemudian karena kan memang kemarin beberapa banyak saya rombak ya di proposalnya ya supaya memang ranah pengabdian itu ada. Nah itu, kalau saya di tim pendamping di tim pelaksana mengarahnya kepada pemasaran saja gitu untuk dari OPA itu sendiri gitu. Nah kalau yang seperti itu kemarin saya bilang, "Ah ini sih 50 juta cukup, ngapain dikasih Kosabangsa?" Gitu kan ya kemarin. Nah akhirnya kemudian timbullah, beberapa teknologi yang masuk ke dalamnya gitu ya. Pertanyaannya adalah, kalau ini kemudian berjalan karena secara proses itu banyak kegiatan itu adalah eksekusi dari tapi Eh, untuk yang arah ke pemasarannya itu secara, apa ya, maksud saya ke manajemen itu sendiri tadi tidak muncul secara nyata. Boleh dikemukakan sebenarnya apa yang sudah dikerjakan dari keahlian tim pelaksana dulu deh? Baik Ibu, mohon menjawab. Dari tim kami, Sigit juga Ibu, untuk yang pemasarannya sesuai dengan luarannya kami membuat website Bu. Tapi memang masih dalam proses dengan tim kami yaitu Pak Sigit Auliana untuk pemasaran di web tadi dan juga untuk manajemen usahanya Ibu mohon izin kita juga dari tim kami untuk mengundang salah satu dosen yaitu Pak Suhandi itu untuk selaku pematerinya Ibu. Oke, kalau Bapak spesialisasinya apa? Di SDM Ibu. Oh, di SDM. Nah, oke. Kalau nggak salah kemarin pada saat yang di SDM gitu ya, itu tuh karena kelembagaan ini apa ya? Kan itu mengarahnya ke dekat tempat wisata kan ya, Pak ya? Betul nggak? Saya salah nggak? Kalau ke Yang tempat wisata mohon izin jawab, kalau untuk ke tempat wisata kurang lebih sekitar 10 kilo Bu, jaraknya lumayan agak jauh 10 Ibu. kilo. Nah, ini Betul, nanti opak itu kan menjadi ciri khas dari wilayah itu, ya nggak? betul Ibu, Nah, betul. terus kalau kemarin saya lihat di proposalnya yang ada foto apa akan nanti ditempatkan untuk penjualan opak, betul nggak itu? Betul nggak yang itu? Di tempat wisata juga Ibu, Iya kan? Nah, caranya gerai gitu ya. Nah, gerai iya. gitu ya. Nah, akhirnya di kita ini apakah memang betul arahnya ke sana? Ya, salah satu arahnya memang kita untuk memasarkan di tempat oleh-oleh ketika di tempat wisata itu Bu. Oke, nah terus bagaimana memasarkan saya mungkin kan nyambung dulu karena tim ini mengarah ke manajemen usaha ya. Nah, itu ketika akan ditempatkan di wisata berarti di sana nanti akan ada lokasi yang digunakan untuk apa ya, untuk store atau untuk penjualan begitu? Iya, kami memang masih tahap koordinasi Ibu, mohon izin karena memang terkait dengan kondisi cuaca juga, jadi memang tempat wisata itu memang musiman Ibu, mohon izin ketika lebaran dan juga ketika tahun baru, jadi masih musiman, kami memang masih tahap koordinasi dengan tempat usaha kan produk-produk dari mitra kami itu Bu. Oke, nah terus ini rencananya nanti usahanya kalau sudah dieskalasi mau diapain? Mau dijual kemana? Ya, saat Ibu dengan online Online? tadi, ya dan juga dititipkan di toko oleh-oleh di tempat wisata dan juga di kami ada beberapa Bu di sini, kami coba komunikasi dengan toko oleh-oleh yang ada di Serang juga Ibu. Oke, kalau di sana misalnya kayak Indomart, Alfamart begitu, jalan nggak? Ada nggak? Kalau Indomart, Alfamart memang agak jauh Ibu lokasinya, tapi kami belum berkoordinasi untuk itu karena kan memang kami lebih ke langsung di pusat oleh-olehnya Ibu. Kasihan ya. Oke, iya. Anak Kenapa saya saya tanyakan kasihan ini ntar gitu? jemput Karena tuh. kan main dari keahlian Istri tim pakai ini motor. kan ke pemasaran dan manajemen gitu Yang ya. Nah, kelabakan tuh pas sehingga kan berangkat ke muatan doang, Pak. manajemen dan pemasaran harusnya kan Nunggu gokar di situ tuh menjadi nggak ada. sebuah kekuatan tim gitu. Pada nggak Tapi mau. kalau saya melihat Udah dari nyangkut tadi tuh ya. justru yang ke Pak di arah sana mana? itu Ini. eh, belum Setelah nampak terowongannya, gitu aduh ya, maaf belum nggak bisa. nampak apa benang merahnya gitu. Nah, maka kan maksud saya misalnya nih, apakah bentuknya
apa Siapa? namanya, Nggak kan bisa. kalau sekarang itu banyak sekali Belum yang apa lancar. ya, toko-toko tapi move gitu ya, selain untuk menyediakan online, tapi dia ada corner gitu ya. Nah, di tempat wisata itu hanya bentuknya Lancar. ya mungkin corner yang sangat-sangat sederhana gitu, yang corner lebih agak bisa mobile gitu. Nah, mungkin justru ikonnya diarahkan ke situ, kan kalau memang memungkinkan itu Udah menjadi produk akhir ikut yang 6 memang sangat kali berdampak untuk masyarakat yang pas ada di situ, karena akan praktek, terlihat pas secara habis bawa terus-menerus, ibis, tetapi di online nabrak juga yang menyediakan di lagi tempat-tempat sholawatan, yang tersebar yang secara lagi Isra luas Mi'raj. gitu ya. Nah, itu yang Kan itu paniknya perlu dapet dia, belum tenang. diinikan Jadi dengan pas baik Isra gitu ya. Mi'raj, Nah, itu yang kan pertama. rame Terus warteg di kemudian luar masjid kan eh, mepet ya. Nah, grogi di apa situ supaya dia. apa ya, Padahal ujung dari sebelah saya kekuatan tim ini nampak ditabrak ya, yang lagi ujung dari duduk. kekuatan tim ini nampak gitu. Nah, Tapi nggak diketok-ketok, terus dia duduk kemudian toel saya dengan beberapa peralatan tadi ya, banget. pengeringnya. Wah, Kalau kuat. memang ini berarti kan dari tim pendamping ya. Untung saya lagi Tim gendong pendamping anak. mungkin boleh saya Nangis kan anak ketakutan. apa, izin Udah untuk nggak jadi. berbicara dulu dengan tim Di situ dia pendamping. trauma, udah nggak mau Mohon megang izin lagi. Pak Cahya. Iya, Ya, selamat siang. Ya, siang selamat Bu. siang Pak Cahya. Hah? Ya, Pak Di Cahya, seperti yang Sawalungu. kemarin pada saat perbaikan, pada saat itu kami sampaikan bahwa adakah dari tim pendamping yang mempunyai di dalam tim ini gitu, Kan saya yang bilangnya mempunyai anak, kata saya ini teknologi anak untuk bisa ribut diterapkan di gitu. dalam konsep Lagi bawa pengeringan dengan mobil cara gitu. Oh dom, ya perempuan ya. karena di sana Ya katanya kata saya. Ya udah sumber Pak. Udah sinarnya tuh nggak jadi. baik, Gedor-gedor Mbak. tapi mungkin juga bisa Wah, dihibrid atau seperti apa. Nah, kemudian juga mengenai masalah peralatan padahal yang mau nggak ditabrak. berhubungan Kenceng dengan Mbak, toel doang. proses percepatan produksi dari opak itu sendiri sehingga menghasilkan mutu yang lebih baik. Gitu Pak Cahya? Iya, kebetulan kalau Iya. yang untuk pengeringan itu saya sudah daftarkan paten, cuman memang belum granted. Jadi Mm-mm. memang pengeringan yang lama ini dipakai masyarakat itu kan menggunakan rak dari bambu ditaruh aja di atas-atas Mhm. semak gitu Ya, 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 kadang ya. di Yang atas jalan konvensional. gitu ya. Ya, Iya, konvensional. Ya, oke. jadi kadang-kadang saya mau makan juga nggak tega setelah lihat prosesnya. Nah, kemudian itulah yang kami masukkan ke tim pelaksana bahwa ada teknologi pengering yang energi listriknya itu sangat kecil, yaitu hanya dengan menggunakan kipas angin untuk membuang uap air yang dihasilkan oleh produk, sedangkan panasnya kita mengandalkan matahari. Nah, itu sudah Exhaust ya Pak berarti ya? enggak, kita hembus. Oh, Nanti ada oke. dikasih lubang. Kalau exhaust itu terlalu lambat kecepatannya. Ya, Jadi karena dia apa berputar ya. jauh lebih lambat. Turbulen dulu. Nah, Ya, oke. ya, nah terus kemudian kalau untuk teknik pencetakannya setelah kami masuk langsung ke masyarakat, memang Mhm. masih perlu didesain untuk perbaikan di alat pengemas. Mhm. Ya, karena Ya. kalau karakteristik apa produk dan prosesnya memang sulit untuk diperbaiki, masyarakat nggak mau berubah, sehingga untuk dicetak secara mesin memang sulit. Begitu, Bu. Oke, iya. Maksud saya begini, kan kalau saya melihat di masyarakat, kenapa kemarin saya mengarahkan ke sana, karena kan ukurannya yang memang tidak seragam, sehingga ketika kita kemas, itu akan memudahkan terjadinya kehancuran gitu ya, atau apa, si gopel ya, ada sebagian-sebagian yang terkikis gitu, sebenarnya seperti itu. Kalau mengarah Ini kepada apa pada kemasan, ya acara itu apa sebenarnya pagi tuh? rundingan kepada tim ya, bagaimana dengan kemasan memang nyambung dekat ya memang ke Atau yang kemasan gitu. beli itu Ya kali ya? itu secara prinsip sebenarnya Dari juga tidak kampusnya kali ya? masalah karena tidak mungkin juga kita akan memperbaiki one whole proses gitu ya Pak. Nah, karena latar belakang Ini yang bertanya nih, berbeda Pak gitu Rektor ya, kenapa latar nggak bisa belakang yang hadir? berbeda dari satu konsepnya ke arah Pas manajemen, habis sementara tanya ada di acara apa? tim pendamping melengkapi dengan teknologi, itu bagaimana Bapak berproses di dalam menyempurnakan proposal yang dilakukan dari tim dari awal sampai saat ini Pak, sampai kepada pelaporan, mungkin izin kalau disampaikan di kesempatan ini. Iya, terima kasih. Untuk proposal kami lakukan secara daring. Memang itu apa masukan dari saya tidak bertemu secara offline.
Kesulitan yang paling saya rasakan adalah kawan-kawan pelaksana ini nggak ada yang punya background teknologi pangan ya. Jadi Ya, saya seringkali emosi sendiri gitu ya. iya, Bahkan saya terus terang sampai perbaikan proposal juga ya, Pak? saya sempat meminta mengundurkan diri tetapi tidak diizinkan karena saya pikir kan saya hanya tempat diskusi tapi ternyata saya harus benerin segala hal gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya ya masalah itu terpecahkan. Nah, solar dome pun sudah dibuat dan sudah diuji coba, tetapi memang pada kunjungan kemarin saya masih minta untuk dilakukan perbaikan, terutama pada desain pintu masuk supaya mudah bagi Ya, UMKM ketika akan keluar masuk dari solar dome. Demikian. oke. Sama yang lantai ya, saya tadi lihat di lantainya Pak, mohon perhatian karena kan kalau opak itu kadar airnya cukup tinggi ya. Nah itu mungkin nanti akan Bapak yang mungkin Bapak yang lebih tahu ya, nanti tentu saja ini akan menjadi hal yang paling penting biasanya untuk solar dome itu kan proses pengembangannya juga. Jadi saya yakin Bapak juga kapabilitasnya kalau sudah ke lapangan mungkin bisa dilihat juga nanti ketika sudah kondisinya maksimum itu kan sirkulasi untuk raknya kalau saya lihat itu kan tadi rata semua dalam satu seri ya jadi bentuknya bukan tangga sementara kan kadar air dari opak itu tinggi mungkin nanti akan bisa menimbulkan permasalahan tersendiri monggo nanti kalau setelah aplikasi mungkin bisa menekan yang lebih mungkin itu masukan dari saya setelah saya melihat videonya tadi, Pak. Ya, itu. Ya, Nah, memang itu mohon maaf. Sementara memang prosedur pengeringannya yang ya, ya. kita bantu desain atau kita bantu tuliskan mengikuti solar dome yang ada. Tapi nanti ke depannya insya Allah akan bisa kita lebih baik. Bahkan kemarin ketua kelompoknya sudah punya ide juga kalau nanti misalnya ditambah mana itu. Saya bilang Ya ya hibrid ya, silakan Pak. karena itu Ya, ya jauh lebih bagus. hibrid. Ya, hibrid. Ya, kalau hibrid sih memang ya toh desainnya juga tidak begitu susah ya kalau sistem pengeringan hibrid bisa juga pakai gas, bisa pakai apapun yang tersedia kalau memang itu memungkinkan gitu ya. Nah, ya terima kasih banyak Pak Cahya atas penyampaiannya dan mudah-mudahan tim ini bisa bergerak terus lebih cepat gitu ya. Karena kan Amin. kalau ya kemarin pada saat perbaikan memang cukup banyak dan cukup frontal gitu ya. Karena ranah pengabdiannya sendiri tuh kalau kemarin saya nggak dapat Pak gitu. Nah, nggak ada teknologi mau dipasarkan, apa yang mau dipasarkan, sementara percepatan mau pakai web lah. Macam mana saya gitu. Sementara teknologinya itu sendiri belum dilakukan di tempat proses. Nah, itu kemarin kemudian pada saat perbaikan saya minta gitu untuk adanya pengering, adanya adanya teknologi pengering dan adanya teknologi di dalam produksi. Harapannya apa? Ya kalau dipasarkan tuh yang dipasarkan itu paling tidak genah dan sustain gitu. Kemarin itu Pak. Jadi kenapa ada perbaikan yang secara dan mungkin tim itu di dalam mengikuti memang agak agak perlu kerja keras ya Pak, karena memang background-nya Betul. lain. Tapi saya pikir itu saling melengkapi, nggak apa-apa. Ya, jadi saling melengkapi di lapangan. Nah, satu yang ditanyakan nih Pak Hadi. Pak Hadi tadi kan sudah melakukan proses pembuatan web, Iya, Ibu. pengembangan web, tapi belum selesai ya Pak? Belum selesai, masih di Sigit tim kami, Ibu. Oke, ya, tapi kalau domnya sudah digunakan untuk proses produksi? Iya, kemarin per minggu Sudah kemarin dicoba. sudah, sekarang masih dalam tahap uji coba, Ibu. Oke, pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak kemarin kan mengamati di lapangan tuh ya, ngamatin di lapangan. Tentunya kan ketika kita menggunakan gitu ya, dengan tidak menggunakan peralatan pasti kan ada bedanya di tingkat masyarakat ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bedanya apa ketika membuat opak
itu dikeringkan dengan menggunakan alat itu. Bedanya Pak, Ya, yang bisa dilihat pada saat di lapangan. ya, mohon maaf Ibu karena memang sekarang masih dalam tahap uji coba Ibu. Kita juga belum sampai ke tahap itu untuk membedakan apa pengering ini dalam artian bisa lebih cepat ataupun memang lebih baik dan sebagainya karena memang kemarin izin ada perbaikan juga untuk pintu masuk dan juga penambahan juga gitu Ibu untuk penambahan kipas dan yang lainnya untuk ini masih dalam tahap uji coba. Oh, artinya belum bisa digunakan untuk ngeringkan ya Pak? Baru dicoba dikit gitu ya? Iya, baru dicoba sedikit kemarin per 3 hari 4 hari ini sudah. Oke, kalau biasanya kalau ngeringkan pakai panas biasa, biasanya kering berapa lama? Biasanya setengah hari yang saya dapat informasinya dan kami saksikan kurang lebih setengah hari. Setengah hari di lapangan, jadi terbuka ya? Terbuka, betul Ibu. Kalau pakai dom, berapa hari sampai kering? Kalau pakai dom, kalau tidak salah mungkin sekitar berapa ya kemarin saya lupa Ibu. 4 Sekitar jam? 5 sampai 6 jam kalau tidak salah, 4 jam ya Ibu. Ya, saya Masa? boleh bantu. Iya, Silakan. monggo Pak. Ya, jadi kalau misalnya pada hari sama-sama teriknya, nah itu sebenarnya kecepatan pengeringannya itu sama. Karena ini hanya menekan panas dari matahari. Tujuan utamanya itu ada 2. Yang pertama kalau misalnya lagi hujan, itu masyarakat masih bisa produksi. Kemudian adalah menghindari adanya polusi dan masuknya serangga atau Kontaminan ya Pak? kadang gitu ya. Iya. Iya, kontaminan. Kalau Ya. kecepatannya relatif sama. Ya, kecuali nanti kalau ditambah heater. Gitu, Bu. Oke. Iya, kalau ditambah heater memang beda. Ya, karena biasanya iya. Nah, ini pertanyaan saya adalah saat ini artinya masyarakat kan pengetahuannya nambah tapi keterampilannya belum. Karena belum uji coba, betul enggak? Sedang Bu, ya sedang dilaksanakan Ibu uji coba. Ya, artinya baru nambah pengetahuan tapi belum nambah keterampilan dan belum nambah nilai ekonomi gitu ya Pak. Karena belum ini termasuk juga di pemasarannya ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apa yang harus kerjakan dalam waktu dekat supaya bisa masyarakat ini kan nanti kalau lama-lama mereka akan begini, aduh ada alat juga nggak akan jalan-jalan gitu. Nah, itu kira-kira program percepatan apa yang bisa diberikan oleh tim? Baik Ibu, mohon izin jawab. Kami juga dalam waktu ini akan ke sana lagi Ibu untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk bisa menggunakan alat tersebut karena memang kami masih hampir setiap hari koordinasi untuk bisa menggunakan alat tersebut termasuk dalam solar dome dan alat yang sudah kami berikan dan juga kami masih juga tahap koordinasi dengan store-store atau toko oleh-oleh yang sudah kami koordinasikan baik itu yang ada tempat wisata di Pandeglang dan juga di Serang termasuk dalam pembuatan website pun kami percepat Ibu agar bisa digunakan untuk masyarakat di kedua kelompok tersebut Ibu. Oke, di sini kan ada mahasiswa ya Pak. Boleh saya tanya ke mahasiswa? Di mute kali, coba jangan di mute. Halo. Surat lolos mutu. Kampus asal. Halo. Sadan? Ya. Sadan dari prodi apa? Saya dari prodi manajemen. Dari manajemen. Berarti prodinya di Pak Hadi ya? Oh, betul Bu, betul. Oke. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 7 Bu. Semester 7. Berarti kalau semester 7 kan tinggal tugas akhir ya? Betul Ibu. Nah, kalau teman satunya? Pengalaman istri kan IKIP. Ya, satunya Hani, saudari Hani. Ya, Hani. Iya, Hani semester berapa? Sama kayak Sadan Bu, semester 7. Semester 7 juga. Berarti kan sudah hampir dikatakan tidak ada aktivitas untuk perkuliahan ya? Misalnya Masih ngambil cuman hanya 1 atau 2 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kan sudah mendapatkan ilmu yang cukup nih di kampus. Terus ikut bergabung dengan Pak Hadi udah berapa lama? Kurang lebih dari September Ibu. Dari September, berarti udah lama kan ya? Nah, ikut ke lapangan kan? Ikut Bu, ikut. Ikut.
apa namanya, kalau ikut ke lapangan, berapa kali ikut ke lapangan? 3 kali Bu, 2 kali. Alasan tidak 1 kalinya di 2 kali? kampus, 2 kali di lapangan. menarik 2 kali, 1 kalinya di lapangan, 1 lima kalinya kampus di? asal. 2 kali di lapangan, 1 kalinya di 2. kampus. Oke, berarti sudah ikut 3 kali ya. Karena Nah, apa yang pengalaman apa yang beda antara kegiatan di lapangan dengan di kampus? Untuk pengalaman yang beda itu pasti banyak ya Bu ya, karena mungkin kalau untuk di kampus sendiri kita sering berkomunikasi dengan orang-orang yang notabene mereka punya background pendidikan. Di masyarakat. Oke, jadi sistem komunikasinya yang beda. Ya, betul Ibu. Oke, terus ilmu manajemen yang sudah diterima selama ini dengan apa ya? Ini ada yang bocor. Boleh di-mute Mas Sidik. Ibu Yohanas, mohon maaf saya boleh undur diri nggak ya? Ya, boleh. Ya, saya harus ke acara Indonesian CSR. Iya, oke. Mas Sidik kayaknya ada yang bocor ya Mas Sidik. Oke, saya beda di kampus dengan yang di lapangan. Untuk yang beda sendiri Bu, dari yang kampus dan yang di kampus dengan di lapangan itu dari segi penduduknya Bu, karena mereka masih gitu Bu, seperti ketika mereka juga cenderung kurang paham gitu Bu, dan ketika dilakukan dari produk tersebut mereka juga yang terlalu memahami seperti itu Bu. Iya, oke. Iya, maksud saya begini, karena ini kan Kosa Bangsa dan ini kampus Merdeka ya. Jadi nanti memang harus ada sesuatu yang beda pengalaman yang diterapkan di lapangan ketika mengikuti program ini gitu ya, sehingga mendapatkan ilmu baru. Nah ini kalau saya lihat dengan program yang belum selesai memang agak susah untuk bisa Mas Sidik mungkin Bu Umri boleh di-mute ya? Merek naon? Iya, karena suaranya mendominasi. Oke, nah terus mitranya Pak boleh? Baik Ibu, ada Bapak Devi. Pak Devi, mohon izin Pak Devi. Iya, Pak Devri, selamat. Pak Devri masih mute. Pak Devri, selamat siang. Baik, Pak Devi. Halo Pak Devi. Pak Devri. Selamat siang, mungkin di unmute. Nah, udah. Ya, oke. Nah, Pak Devri di sana, Pak Devri fungsinya sebagai apa? Ya, saya fungsinya di sini saya sebagai ketua kelompok tani dan Ibu Asta sebagai ketua kelompok pengrajin opak. Oke, kelompok tani yang bergerak di bidang apa, Pak Devri? Di bidang pertanian, Bu. Ya, pertanian apa komoditinya? Di komoditinya kita di bahan baku untuk pembuatan keripik pisang, keripik singkong, sama ke padi, Bu, buat bahan baku opak ketanya. Oke, jadi di situ palawija dan padi ya? Ya. Nah, kalau kaitannya dengan programnya Pak Hadi, kalau opak itu kan pakai ubi ya, Pak ya? Opak pakai beras ketan, Ibu. Oh, pakai beras ketan. Oh, rengginang ya. Kalau di sana namanya, kalau di nasional namanya kayak rengginang ya. Oke, karena kalau opak itu, kalau di daerah saya tuh yang kerupuk dari ubi, ternyata di sana dari beras ketan. Ya, dari beras ketan ya. Oke. Ya, Ibu. Ya. Nah, kalau yang bergerak di bidang pengolahannya sendiri, Ibu siapa tadi? Ada Ibu Aska, Ibu. Ibu Asa. Sekarang usahanya kan tradisional tuh Bu. Berapa banyak yang dihasilkan per sekali? Iya, kayak minggu atau apa nih cara ngukurnya? Untuk sehari opak itu berapa bungkus itu? Berapa piece? Sehari itu 5 liter. Dapatnya ya kadang 15, kalau opak manis 20.
20 bungkus? Iya, 20 yang manis bungkus. itu 20 bungkus. Untuk per satu orang. Satu. Iya. Ya, ini Ibu, opak yang Ibu manis ada, ini. Nih, oke, kalau yang ada ini yang berapa? manis dapat 20. 20 bungkus, Ibu? Yang 5 liter, manis. Ini yang manis. 5 liter Ini yang dapat asin. Yang asin dapatnya 15. 5 Maksudnya liter begini, ini. Bu. Sebentar, maksud gini nih. Ibu anggotanya berapa banyak? 20. 20 orang. Ya 20 orang. 20 orang. Masing-masing orang setor ke Ibu atau ngerjakan di tempat Ibu? Mengerjakan di tempat masing-masing. Mengerjakan di tempat masing-masing. Oh, jadi yang ngumpulin ya? Iya. Iya. Oh, nah itu sistemnya gimana? Sistemnya Ibu dengan mereka itu apakah mereka setor kemudian Ibu bayar atau tunggu sampai laku atau seperti apa, Bu? Sistem pembayaran itu. Jadi mereka itu langsung Ibu bayar apa nanti nunggu produk laku? Enggak, langsung dibayar sama Pak Depi. Oh, sama Ibu langsung dibayar. Iya. Yang ngumpulin siapa sih, Bu? Yang ngumpulin semua produknya siapa? Yang ngumpulin kebetulan ya Ibu Aska sama saya, Bu. Oh, jadi Bapak itu selain kelompok tani, tapi juga yang ngumpulin produk-produk ini. Nah, ini bingung nih Ya, jadinya saya kebetulan nih. saya sebagai tim pemasaran di sini, Bu. Nah, berarti mitranya Ya, satu, untuk Pak. mitranya yang satunya Pak Depi juga Ibu untuk mitranya. Nah, saya Yang kalau nggak di bisa Akta, lah, 1-2 muka macam-macam. ini. Ini yang Kalau kelompok di- ini nih. mana Pak? Nah, mestinya nih Pak, kalau memang Pak Depi sebagai ke arah bahan baku, yang ngurusin di bagian lain adalah mitra yang lain. Kan tak bisa, satu mitra kadang-kadang satu jadi si A, terus pas fungsi yang lain jadi si B. Nanti bingung Pak cara ngukurnya, ini yang benar yang kerja yang mana. Ya, nah ini mungkin catatan juga nih Pak Sidik, gimana nih faktanya ternyata di lapangan itu berarti kan sebenarnya satu kelompok mitra cuman tugasnya 2 gitu. Untuk kelompok Ya. Kalau memang kelompok berbeda kita ada 2 nih, gitu, Ibu. Baik. harus berfungsi benar-benar gitu. Maksudnya begini, kalau memang Pak Depi di sini arahnya adalah ke bagian pemasaran kan sesuai dengan bidang ilmu Bapak dari pemasaran OPA, berarti yang bagian raw material tidak boleh di kelompoknya Pak Depi, tapi kelompok yang emang yang lain yang bergerak di bidang sama. Karena akan sulit karena A ke B, B ke C itu nggak jelas. Sedangkan kan persyaratannya di Kosabangsa kan jelas mitranya, cuma mitranya gitu ya. Nah ini juga catatan untuk Pak Sidik. Ya, Bu. Di luar kemampuan kita juga, jujur saya juga pada saat itu saya tidak tahu kalau memang akan kelihatan kalau sudah eksekusi begini. Nah nanti mungkin caranya ditambah mitra saja Pak Hadi. Ibu, ini juga Ya ditambah mitra. nanti kita pelan-pelan izin untuk merapikan SDM tersebut, Ibu. Ya, Ya, jadi Bu. nanti mungkin ditambah mitra, terutama kalau saya melihat karena ini masalah komunikasi menjadi penting ya. Sementara kalau mesti pakai translator juga agak menjadi kesulitan di dalam pengembangan produk. Apalagi nanti pakai website gitu ya. Kalau menurut saya di situ kalau memang Pak Depi mengarahnya adalah di tim ini di pemasaran, ada kelompok misalnya yang akan diberdayakan di sana siapa sebagai tenaga pemasar. Misal nih contoh yang paling sederhana, bisa saja Karang Taruna di situ atau remaja masjid yang memang di-push untuk tenaga pemasarannya. Kan nggak mungkin juga, apalagi kalau saya melihat tadi di situ atau misalnya Pok Darwis gitu, karena misalnya dekat dengan lokasi wisata atau seperti apa yang mungkin lebih tahu Pak Hadi, gitu ya. Nanti ditambahin mitra, kalau enggak ini nggak jalan nih, karena translate terus gitu. Nah bagaimana akan berjalan dengan baik gitu ya. Nah itu yang harus jelas.
gitu ya. Sehingga karena kalau saya melihat di sini, ini ternyata satu kelompok di mana ya masih memerlukan beberapa teknologi ketika akan disampaikan, dan itu kan akan mengakselerasi sebuah produksi untuk kesejahteraan, tetapi ternyata kan secara internal itu sendiri kelembagaannya belum berjalan gitu. Sehingga di sini ada satu PR itu untuk manajemen tata kelola internal dan penguatan untuk tadi ya, berarti ini mesti inisiasi kelembagaan baru ya, sehingga betul-betul alat yang ditempatkan itu efektif dan efisien. Jangan nanti kemudian alatnya perlu translate lagi. Nah, itu kan konyol banget gitu. Kalau misalnya untuk sudahlah produksi di bidangnya berbeda begitu. Nah, sehingga nanti mencari SDM di sana yang sedikit banyak tahu mesin, sedikit banyak tahu pengeringan gitu, sehingga ini bisa berjalan dengan baik. Begitu? Baik Ibu, siap Ibu, siap. Ya. Ini PR-nya agak banyak di kelompok ini ya untuk keberhasilan dan serapan dana. Nah, Baik, ini Mas Sidik bagaimana ini? Karena belum bisa juga diukur untuk aspek pemberdayaannya. Alatnya juga sedang proses. Ya, izin berarti harus diperbaikin laporan kemajuannya Bu ya. Jadi harus Iya, karena serapan 70% kalau belum terserap kan nggak bisa nurunkan 30%. Itu kan udah kontraktual gitu. Baik Ibu. Jadi berapa lama Bapak untuk bisa menyiapkan supaya bisa mengukur keterampilan dan pengetahuan dari masyarakat setelah menggunakan alat itu? Karena ini belum bisa digunakan. Baik. Kira-kira 1 minggu selesai nggak Insya untuk Allah 1 minggu, website-nya? Ibu. Insya Allah 1 minggu website selesai, dan juga untuk solar dome-nya juga terus minggu Ibu. Oke, ya paling tidak itu yang kan kalau nggak ada sama inilah mencari masyarakat di situ yang betul-betul bisa mengakselerasi kegiatan ya Pak. Misalnya nanti di pemasaran itu menggunakan apa remaja masjid atau apa yang mereka memang di-push sehingga bisa juga nanti untuk bisa mengisi website-nya. Baik. Semodel Gitu. admin atau apa gitu ya Ibu. Ya. Iya, karena tidak mungkin juga Pak Adi akan mengelola sepanjang masa untuk website yang ada di sana, begitu. Jadi memang harus memandirikan masyarakat, begitu? Baik Ibu. Iya, oke. Iya, mungkin begitu Mas Sidik. Baik, terima kasih Bu Yohana. Izin bertanya Pak Hadi, untuk manajemen internalnya apakah sudah dilaksanakan? Baik, izin jawab Bapak, untuk manajemen internal kita sudah dilaksanakan per hari Sabtu kemarin. Jadi memang kami memang rencana kami hari Selasa besok Bapak mohon izin, tapi karena memang manajemen eksternalnya sudah dilaksanakan hari ini, jadi memang kami langsung memajukan waktunya di hari Sabtu Bapak. Begitu. Jika sudah selesai dilaksanakan, izin untuk dokumen manajemen internalnya mohon diunggah oleh PPM-nya. Baik, mohon izin Bapak, karena memang kemarin reviewer langsung keluar kota, jadi memang kami pelaksanaan pun via Zoom Bapak. Mohon izin. Terima kasih Bapak. Baik. Ya, terima kasih Pak Hadi. Terima kasih banyak juga Pak Depi. Terima kasih Bu Yohana. Ya Pak, ya terima kasih banyak Pak. Oke, semangat semuanya. Ya, semangat ya Bapak Ibu dalam pemenuhan janji luarannya. Iya, soalnya kan sayang banget ketika belum bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat. Betul. Terima kasih kepada tim pendamping kami, Pak Depi juga terima kasih. Bu Ya, Yohana. terima kasih banyak Pak. Sama. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung di kelompoknya Pak Hadi. Kalau mau ada aktivitas, saya rasa boleh untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Ya, terima kasih banyak Ibu, Bapak. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan Bu Yohana untuk Ya, peserta silakan. terakhir. Baik, untuk yang terakhir ini ada Pak Sunanto dari Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian anggotanya, pendampingnya dari dari Pak Bahrudin dari Universitas Riau. Ya. Silakan Pak, sudah siap? Izin, Bapak untuk mitranya sudah hadir? Alhamdulillah, udah ngopak deh. Sudah.